Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya praktek mengajar dengan judul materi berperilaku jujur dan berperilaku amanah, dengan menerapkan 5 skill keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang kelima, keterampilan menutup pelajaran. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, saya terlebih dahulu mau mengabsen anak-anak semua. Aurel, Naila, Andi Sri Ramadhani, Sastri Anwar, Nikita, Ajeng Kartini, ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya periksa di sekeliling anak-anak. Apakah sudah tidak ada sampah? Kalau ada sampah silahkan dipungut, buang di luar. Kalau sudah bersih, kita masuk ke materi. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Siapa? Iya, tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ya baik, siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ya, yang belakang. Iya, materi kita pada hari ini yaitu tentang jujur dan amanah. Jadi siapa yang tahu apa itu jujur? Cerita. Ya, jujur artinya tidak berbohong. Kemudian
Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, di dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk bersikap jujur. Selanjutnya kita membahas tentang amanah. Amanah tadi sudah dijawab saudari kita, yaitu dapat dipercaya. Ya, memang amanah itu artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan kepada kita dapat tersampaikan kepada yang berhak. Nah, amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, berbuat baik kepada sesama dan yang lain-lainnya. Kemudian amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Iya, orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah itu biasanya disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa amanah itu sangat penting. Kalau kita setuju dengan pernyataan itu, maka mulai sekarang kita belajar menjaga amanah dari kecil-kecil. Misalnya kita ditugaskan piket di kelas besok. Kemudian kita menjalankannya dengan melakukan tugas itu. Berarti kita secara tidak langsung kita sudah menjaga amanah dari yang kecil-kecil.